buat sahabat yang ada di rumah, saya percaya semuanya dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Semua tetap bersemangat, amin. Saya ucapkan selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Tuhan memberikan kita sebuah pengertian bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, amin. Bukan saja Dia menyertai kita di bumi ini, bahkan di tempat kita nanti di sorga, saudara, Dia menyediakan tempat yang dahsyat bagi setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya semua sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan, amin. Semua siap untuk memuji memuliakan Tuhan. Buat rekan-rekan yang ada di ruangan ini, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Semua siap bernyanyi bagi Tuhan, siap memuji Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, lagu pertama ini lagu lama, saudara. Mungkin zaman saya lahir juga udah ada nih lagu, saudara. Tapi pesannya begitu dahsyat, saudara. Kita menang bersama dengan Tuhan. Kita menang bersama dengan Yesus, amin, saudara. Dia mati di kayu salib, Dia bangkit, dan Dia naik ke sorga bagi setiap kita. Haleluya. Yang percaya Allah mengasihinya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Yes. Sama-sama naikkan pujian ini, saudara. Katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
Kami menang bersama-Mu. Menang bersama-Mu. Kami menang bersama-Mu, Yesus. Dahsyat berkuasa dari surga beriman, kekuatan dan kasih Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa dari surga beriman, kekuatan dan kasih Allahku dahsyat. Yesus dahsyat, Kau dahsyat, Kau dahsyat, Kau yang terdahsyat. Yesus, Yesus, Yesus Kau dahsyat.
dahsyat. Dari surga kami terima kuasa, dari surga kami terima kekuatan, dari surga kami terima kasih yang dahsyat. Amin. Engkau berkuasa, kekuatan dan kasih. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Angkat suaramu, muliakan Dia. Angkat suaramu, menyembah Tuhan. Sebab Yesus layak, sebab Yesus layak. Dia layak terima kemuliaan. Dia layak terima kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Kami percaya di setiap tempat lawatanmu terjadi, lawatanmu terjadi, kuasamu dicurahkan, urapanmu dicurahkan, memulihkan hati kami, menyembuhkan kami. Oh haleluya, haleluya. Engkau dimuliakan selama-lamanya, Engkau ditinggikan selama-lamanya. Lebih lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Dia. Haleluya. Mari umat Tuhan, angkat dua-dua tanganmu menyembah Dia. Baik engkau yang ada di tempat ini maupun engkau yang ada di rumah, percayalah Roh Kudus ada bersamamu dimanapun engkau berada. Di setiap tempat di mana ada kerinduan, di mana ada hati yang haus, di mana ada hati yang lapar akan Tuhan, maka di tempat tersebut Roh Tuhan dicurahkan, Roh Tuhan dicurahkan. Lawatan terjadi, pemulihan terjadi. Hubungan kita dengan Bapa Surgawi dipulihkan. Hubungan kita sebagai anak dengan Bapa di sorga dipulihkan. Oh haleluya. Angkat suaramu menyembah Dia. Angkat suaramu memuliakan Dia. Yesus dahsyat. Hinaramayabo. Hinananamayabo. Syaramayalabase. Hinamayalabo. Haleluya. Haleluya. Syaramayalabalamayalamasyande. Haleluya. Kami nyatakan di setiap tempat, di rumah-rumah lawatan terjadi. Lawatan terjadi. Hati setiap orang dipulihkan.
tangan kita sama-sama. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Lebih lagi sama-sama katakan haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami percaya kenaikan Yesus ke surga membawa setiap kami mengalami terobosan yang lebih dan lebih lagi. Karena kami percaya dimanapun kami berada, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus telah dicurahkan. Alkitab berkata dari sejak 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus telah dicurahkan. Oleh sebab ini, kami semua ada di masa-masa di mana Roh Tuhan dicurahkan dengan dahsyat memenuhi kami. Oh, rabasyara bara. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. 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 Sorak-sorai bagi Dia Raja yang layak terima kemuliaan, layak terima hormat, layak terima pujian. Yesus yang ajaib. Oh, Hallelujah. 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 Oh, ketika kami dengan iman kami menjamah Engkau, ketika dengan iman kami berseru, ketika kami dengan iman menaikkan pujian, kami percaya mengalir kuasa dari sorga, mengalir kuasa dari sorga, kekuatan, kuasa, pemulihan, kesembuhan, kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Oh, rabasyana laba. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sambut Dia Raja di atas segala raja. Dia ajaib, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Di tempat kita masing-masing saat ini Engkau berkata-kata kepada Roh Kudus. Nyatakan kerinduanmu kepada Dia. Karena Dia akan semakin membawa engkau lebih dalam hadirat. Bapa inginkan setiap saudara dan saya memiliki hubungan yang lebih kuat, lebih dalam.
Dan saya percaya dengan berbagai keadaan yang terjadi, saudara, membuat setiap kita menyadari ada kerinduan yang kuat di dalam hati saudara akan Tuhan. Ada kerinduan yang kuat di dalam roh saudara untuk senantiasa berada di hadirat-Nya, bersekutu dengan Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kita tidak membicarakan masalah dan persoalan kita hari-hari ini, tapi kita sedang berkata, Tuhan, yang Engkau dan saya perlukan hari-hari ini adalah hubungan. Aku merindukan Engkau lebih dari apapun. Aku menginginkan Engkau lebih dari apapun. Karena dari semua yang terjadi, disinilah kami dapat belajar untuk mana yang kami pentingkan, mana yang kami kedepankan, dan mana yang kami utamakan. Dan dari situ Tuhan, setiap kami menyadari sesungguhnya yang kami perlukan, sesungguhnya yang terpenting dalam hidup kami adalah Engkau. Karena pada waktunya kami akan kembali kepada Engkau. Karena waktunya kami akan bersama-sama dengan Engkau di sorga. Tuhan, Engkau yang menguatkan setiap kami hari-hari ini. Jangan sampai hati kami tercuri oleh segala keadaan, oleh segala hal-hal yang terjadi. Jangan sampai kami terikat dengan dunia ini. Jangan kami sampai terikat dengan apa yang ada pada kami. Tapi biarlah hati kami terus melekat, melekat, dan melekat dengan Tuhan. Tiap-tiap hari kami menyadari bahwa kami perlu Tuhan. Tiap-tiap hari kami terus mencari Tuhan. Dan kami menyadari bahwa semua yang ada akan lenyap. Semua yang ada di dunia ini akan lenyap. Semua yang kami bisa lihat yang dibanggakan oleh banyak orang akan lenyap. Yang tidak akan lenyap adalah kerajaan Tuhan. Yang tidak akan lenyap adalah kerajaan yang Kau bangun di dalam Yesus Kristus. Dan kami mau hati kami berpaut kepada Kristus, melekat kepada Kristus dengan kuat. Dan jangan sampai keadaan dunia menarik kami dulu. Bapak, terima kasih Bapak. Kami bersyukur di kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama memperingati, merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan ini merupakan satu mujizat yang dahsyat buat kami. Karena ketika Yesus naik ke sorga, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu. Roh Kudus yang menolong untuk setiap kami lebih dekat. Roh Kudus yang menolong kami untuk kami hari-hari ini menghadapi segala keadaan. Ketika kami takut, ketika kami gentar, maka Roh Kudus yang menghibur kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Karena Engkau menginginkan setiap kami hidup memuliakan Yesus. Oleh sebab itu malam ini hamba-Mu berdoa bahwa setiap kami, baik yang ada di ruangan ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah, biarlah setiap kami dipersiapkan hati kami untuk siap menerima kebenaran firman Tuhan. Untuk kami benar-benar hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan kami dimanapun kami berada, hamba berdoa mujizat dinyatakan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, lawatan terjadi, keintiman dengan Tuhan lebih lagi, hubungan yang dekat erat dengan Tuhan lebih lagi. Dan mana Roh Kudus membawa setiap kami untuk memiliki hubungan yang erat dengan Engkau. Dan kami bersyukur Bapa buat kehadiran Roh-Mu di tempat ini. Jamah kami dan jamah kami. Saudara, angkat dua-dua tanganmu saat ini. Bapa mau berdoa untuk setiap orang-orang yang mengangkat tangan kepadamu. Bapa, mereka anak-anak-Mu, kami semua anak-anak-Mu. Kami menyadari kami sangat dikasihi oleh Tuhan. Engkau peduli kepada kami. Mungkin hari-hari ini kami menyadari dengan berbagai keadaan yang terjadi membuat kami takut, khawatir, cemas, dan sebagainya. Malam ini Tuhan, Engkau menghiburkan mereka. Roh Kudus, Engkau ada di setiap rumah ke rumah. Dan tidak ada yang bisa membatasi Engkau. Engkau menjamah mereka. Engkau turun atas setiap mereka. Dan biarlah saat ini juga, kalaupun kami mengingat Tuhan dan membuat mungkin kami secara batin kami merasakan kehadiran Tuhan dan air mata kami mengalir.
Kami mau berkata itu kebahagiaan karena kami bersama dengan Tuhan. Karena kami bersama dengan Tuhan, kami aman. Kami bersama dengan Tuhan, kami kuat. Kami bersama dengan Tuhan, kami lebih dari pemenang. Dan kami bersama dengan Tuhan, kami mau tetap menjadi saksi-Mu, memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Dan kami percaya kami diurapi dengan tanda-tanda ajaib untuk menyatakan Yesus dahsyat, Yesus hidup, Yesus luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Biarlah malam ini menjadi malam perayaan kemenangan, sukacita, terobosan, lawatan Tuhan terjadi di rumah-rumah. Hati setiap orang dipersiapkan untuk hidup di akhir zaman, mengerti tugas tanggung jawab yang dipercayakan, menjadi saksi Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Haleluya. Yes. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua untuk kami menerima dan mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap bersama-sama katakan. Katakan amin. Katakan amin. Yesus dahsyat. Yesus hebat. Yesus luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo yang di rumah semangat, berikan sorak-sorai, berikan pujian buat Tuhan. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Kita boleh ada dan kita boleh bersama-sama merayakan kenaikan Yesus ke sorga karena Tuhan mengasihi kita dan Dia layak terima kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat suaramu, katakan Yesus dahsyat, Yesus hebat, Yesus luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara bilang dulu kepada orang-orang yang ada di sebelah saudara, katakan kita diberkati Tuhan. Yesus kita apa? Yesus saudara dan saya apa? Yesus. 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 Amin. Nah, sedang terkasih di dalam Tuhan, oleh anugerah Tuhan malam ini kita boleh sama-sama merayakan atau memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan saya mau berkata saudaraku, ini bukan sekedar perayaan untuk kita mengingat bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu Dia naik ke sorga. Tetapi setiap kita mengingat akan kenaikannya, saya yakin dan saya percaya saudara, pastinya Tuhan mau berbicara sesuatu kepada kita. Karena ketika Dia naik ke sorga, Dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk orang-orang percaya. Untuk apa saudara? Untuk memperlengkapi saudara. Di akhir-akhir ini kita memang menghadapi masa-masa sukar, tapi Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus bersama dengan kita. Dan Roh Kudus memampukan kita semua. Di masa apapun kita tetap jadi berkat. Kita tetap jadi saksi Tuhan. Kita lihat lawatan. Kita lihat mujizat. Katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan yes. Saudara setuju? Saudara setuju? Yesus dahsyat setuju? Yesus sudah membangkitkan kita setuju? Iya, beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah. Oleh sebab itu sekali lagi berikan tepuk tangan buat para volunteer yang setia melayani. Ya, yang di rumah juga ayo. Saya boleh tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Saya percaya ketika saya kembali ke sorga, Tuhan akan perlihatkan kepada saya, oh ada banyak yang gak tepuk tangan. Oleh sebab itu hati-hati saudara, karena Tuhan yang maha tahu, amin. Dia maha hadir, amin. Bilang sama-sama, Tuhan saya maha hadir. Kalau saudara yang lagi menyaksikan dengan pasangan, dengan istri atau suami saudara, colek dia, hati-hati Tuhan maha hadir. Yang di sini juga colek tuh. Artinya saudara dimanapun kita berada, kita sadari ada kehadiran Tuhan, maka di situ ada mujizat. Di situ ada lawatan, di situ ada hal-hal yang dahsyat. Amin. Nah saudara,
Malam ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan buat semua kita. Kita lihat di Alkitab kita sama-sama di Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Saudara, hari-hari ini bukan hampir lagi, memang setiap pagi saudara, saya harus menyampaikan sharing buat semua kita. Dan saya bersyukur saudaraku untuk morning worship yang kita lakukan setiap jam 5 pagi dari Senin sampai hari Sabtu. Bagi saudara yang belum bergabung, ayo bergabung saudara. Karena saudaraku, saya percaya itu akan sangat membawa dampak. Baik buat pribadi kita lepas pribadi, buat keluarga kita, buat kota kita, buat bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa. Amin. Saudara, ternyata saudara, bahkan mungkin juga saat ini mereka menyaksikan. Ada banyak teman-teman dari Taiwan saudara yang ikut saudara. Ya, ada yang dari Amerika, ada beberapa orang saudara. Bahkan juga ya buat yang di Amerika terima kasih untuk turut ambil bagian. Ya, untuk menyumbangkan atau mendonasi beras saudara ya. Sudah diterima dengan dahsyat. Gimana cara kirimnya dari Amerika sampai ke Singkawang? Ya pasti belinya di sini saudara. Karena ada keluarganya yang di sini. Nah, dari Malaysia juga cukup banyak yang mengikuti saudara. Ya, nah tanggal 31 nanti di Mei saudaraku, kita akan ibadah di tempat ini dan kita akan ada satu gereja di Malaysia saudara akan bergabung dalam ibadah yang sama. Saudara, kita lagi mencoba mencocokkan jamnya. Jadi mereka akan live streaming langsung dari tempat ini saudara. Mereka akan mengikuti pujian penyembahan. Mereka akan tayangkan di layar, diikuti oleh jemaat Tuhan yang ada di sana. Karena mereka diberkati dengan apa yang ada di tempat ini. Dan saya percaya saudara, kita boleh tidak pergi ke bangsa-bangsa, tapi dari kota ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Ayo bilang sama sebelah saudara, ini waktunya Tuhan bangkitkan kita. Haleluya. Nah, saya percaya saudaraku, ada banyak orang yang diberkati hari-hari ini lewat apa yang kita lakukan. Mungkin itu hal yang kecil, mungkin itu hal yang biasa. Tapi saya mau berkata saudaraku, sesuatu yang biasa ketika itu jatuh di tangan Tuhan, ada di tangan Tuhan, dan tepat kepada orang-orang yang Tuhan sudah persiapkan, akan menjadi luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu saudara, ayo semangat hari-hari ini. Saudara jangan berkata, saya enggak punya bagian apa-apa. Ketika engkau dan saya berdoa, saudara, engkau punya bagian besar yang Tuhan sedang siapkan untuk membawa dampak, untuk membawa kegerakan. Katakan amin. Katakan amin. Saya percaya saudara, hari-hari ini saudara, batu yang sederhana yang sebagaimana ada di tangan Daud, yang ada pada saudara akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Akan menjadi sesuatu yang akan membawa dampak saudara. Corona yang mungkin diumpamakan saudaraku seperti Goliat yang besar, yang membuat semua orang panik, membuat semua orang ketakutan. Tapi bagi anak Tuhan, dia punya batu iman, dia punya batu keyakinan, dia punya batu doa, dia punya batu pujian penyembahan. Ketika itu ditembakkan, maka Goliat akan, Goliat akan apa? Tumbang saudaraku. Amin. Coba lihat wajah-wajah sebelah saudara. Adakah wajah-wajah yang begitu antusias? Yang begitu semangat? Katakan dahsyat. Ayo yang setuju dengan saya katakan yes. Katakan yes. Nah, saya juga tahu saudara ada beberapa orang-orang percaya di Singkawang dan sekitarnya yang menyaksikan juga bersama-sama di dalam ibadah maupun juga di dalam morning worship saudara. Ya, itu ajaib saudara. Tanpa disadari kita diizinkan oleh Tuhan saudara untuk boleh menguatkan orang, untuk boleh saudaraku menjadi alat Tuhan supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan buat seseorang yang mungkin hari-hari ini sedang takut, letih, lesu dan sebagainya, tetapi ada maksud Tuhan yang ajaib pada setiap mereka. Ketika mereka bangkit, mereka akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara semangat. Ayo dong semangat. Jangan bilang saya kan cuma datang ke gereja duduk mau menikmati hadirat Tuhan. Saya mau berkata dimanapun kapanpun hadirat Tuhan melingkupi engkau.
Kita bukan sedang menanti Roh Kudus, tapi Roh Kudus sudah turun atas setiap orang percaya. Di mana ada hati yang membuka tempat bagi Dia, Roh Kudus akan datang memenuhi hidup saudara, karena Dia memang sudah ada. Amin. Dalam kitab Wahyu dikatakan Yesus mengetuk pintu. Pada setiap orang yang membuka, Dia akan masuk. Bahkan Dia bukan mampir, saudara. Dia masuk dan Dia makan, saudara. Amin. Artinya saudara, Dia akan betah dengan saudara. Bagi Yesus, saudara dan saya bukan orang asing. Ketika engkau buka pintu hatimu, itu artinya saudara, Yesus berkata, engkau keluargaku, engkau bagianku. Aku akan tinggal di dalammu. Aku akan melakukan perkara dahsyat melalui hidupmu. Amin. Jadi kalau engkau berkata, aku lemah hari-hari, aku nggak tahu mau buat apa, saudara. Nah, ini jadi masalah. Kalau saudara jadi nggak tahu, saudara jadi masalah, saudara. Kenapa? Seharusnya ketika Anda dan saya percaya kepada Kristus, Kristus yang sama yang bekerja melalui para rasul, Kristus yang sama juga bekerja melalui hidup saudara dan saya. Ketika para murid dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, sekalipun saudara beberapa murid dimasukkan ke dalam penjara, mereka bersuka cita, saudara. Sekalipun mereka harus menghadapi penganiayaan, menghadapi penderitaan, tapi mereka bersuka cita karena mereka tahu ada kehadiran Tuhan, karena mereka tahu ada Yesus bersama dengan mereka. Mereka nggak ketakutan. Nah, kalau kita orang Kristen hari-hari ini takut dengan virus corona, saya jadi bingung, saudara. Coba lihat wajah-wajah sebelah, saudara, yang di rumah juga. Halo. Kenapa kita lebih menyadari kehadiran virus itu? Saudara, himbauan pemerintah memang harus kita taati, saudara. Tapi ingat, saudaraku, semua yang kita tahu, kita harus lebih tahu bahwa Allah dahsyat hadir dalam hidup saudara. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, hari-hari ini saudara, mau berita apapun yang engkau dengar, mau keadaan apapun yang kita ketahui, lebih tahu, lebih sadar, Yesus yang pegang hidup kita, Yesus yang mengemudikan hidup kita, Dia berjalan di depan kita. Alkitab saya berkata, dan saya pastikan Alkitab saudara juga berkata yang sama, kalau Alkitabnya sama, saudara. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dia berjalan di depan kita. Dia berperang menggantikan kita. Coba pastikan dulu Alkitabnya sama nggak dengan yang saya sebutkan? Sama? Ayo yang sama katakan yes. Dahsyat. 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 Ya, jangan lupakan apa yang selalu saya akan ajak saudara ulangi, saudara. Yesus, Yesus, dahsyat. Amin. Orang-orang yang luar biasa. Beri tepuk tangan. Ayo yang di rumah juga beri tepuk tangan buat dirimu sendiri. Amin. Karena ada malaikat Tuhan sedang melihat saudara. Saudara, malaikat lagi fotoin saudara. Ada orang gila, ketika hampir hujan saudaraku, dia lihat ada kilat saudara. Langsung dia bergaya saudara. Oh saudara, dia bilang saya sedang difoto sama Tuhan. Nah saudaraku, itu orang gila ya. Saudara jangan coba-coba di tengah jalan hujan saudara ada kilat saudara langsung action di situ saudara. Langsung berdiri semua rambutnya saudara. Tapi saya mau berkata saudara, Allah kita maha hadir. Dia kita dimanapun saudara, Dia hadir saudara. Dia punya kamera lebih canggih daripada apa yang ada di dunia ini saudara. Amin. Mari sama-sama kita lihat Alkitab kita. Saya sudah sebut ayatnya ya. Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Saya bacakan buat kita semua. Mari saudara yang di rumah baca Alkitab saudara. Jangan hanya perhatikan goreng pisangnya, saudara. Iya. Oke, saya bacakan. Ayat 50 berkata seperti ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lihat saudara. Ketika Yesus hendak naik ke sorga saudaraku. Tugas terakhir dia, yang dia kerjakan yang terakhir saudara adalah memberkati saudara.
Amin. Dia tidak main pergi saja. Bahkan dia perginya sembunyi-sembunyi. Enggak, saudaraku. Bahkan saudaraku, dia pergi pun dia akan kembali lagi, saudara. Ya, dia enggak pergi tinggalkan kita begitu saja. Ketika dia hendak naik ke sorga, Alkitab berkata dia mengangkat tangannya dan apa? Memberkati, saudara. Apakah berkat ini hanya berlaku kepada para rasul yang pada waktu itu hadir dengan kejadian yang begitu spektakuler pada waktu Yesus naik ke sorga? Bukan hanya mereka, semua kita hari-hari ini ketika engkau percaya kepada Yesus, ketika engkau dalam keadaan sedih, ketika engkau dalam keadaan putus asa, ketika engkau dalam keadaan kecewa, tangan Yesus terangkat memberkati engkau karena berkat Tuhan menjadikan setiap kita bangkit kembali, mengerti maksud Tuhan, mengerti tujuan Tuhan, bisa melihat masa depan kita. Haleluya! Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayat 51 berkata, dan ketika ia sedang memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Terus ayat 52 berkata, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Di kitab yang lain, saudaraku, dikatakan ada malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para murid. Dan malaikat berkata, Yesus yang naik ke sorga, dia akan kembali lagi. Amin. Artinya saudaraku, Yesus yang saudara dan saya cintai, yang kita sembah, dia peduli sama kita. Dia sangat peduli sama saudara dan saya. Bilang sama sebelah saudara, Yesus peduli sama kita. Ketika dia hendak naik ke sorga, dia tinggalkan berkat. Bahkan dia berjanji, aku akan kembali, saudara. Berarti apa? Dia sangat peduli sama saudara dan saya. Bilang sama-sama, saya diperduli oleh Tuhan. Nah, saudara, hari ini, sore ini atau malam ini, saya akan membagikan berkat firman Tuhan dengan judul Kenaikan Yesus Kristus ke sorga, memberikan jaminan yang pasti. Sama-sama bilang jaminan pasti. Nah, saudaraku, mengapa dengan kenaikan Yesus Kristus ke sorga memberikan jaminan yang pasti bagi setiap kita orang percaya? Ada beberapa alasannya yang kita akan belajar bersama-sama, saudara. Yang pertama, kenaikan Yesus Kristus ke sorga merupakan bukti. Apa? Kecil banget tulisannya. Oh, bisa digedekan lagi? Tolong dibesarkan lagi, sebesar yang khotbah. Iya, kan udah terlalu lama di rumah terus, saudara, dia mengembang ke kiri dan ke kanan, saudara. Oke, yang pertama, saudara, kenaikan Yesus Kristus ke sorga, apa? Merupakan bukti bahwa Yesus kembali kepada Bapa di sorga. Berarti saudaraku, dia pulang ke sorga, dia pulang ke rumah Bapa. Amin. Kalau dia pulang ke rumah Bapa dan Bapanya di sorga, berarti Yesus datang dari, Yesus bukan datang dari Singkawang. Saudara yang orang Singkawang kerja di luar negeri, masanya pulang lagi ke Singkawang. Nah, Yesus datang dari sorga, asalnya dari sorga, tugas selesai, pekerjaan selesai, pulangnya kemana? Ke sorga. Nah, setiap saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, maka asal kita menjadi sama seperti Kristus, kita juga berasal dari mana? Sorga. Karena siapa? Karena Yesus. Berarti kalau tugas saudara sudah selesai, kita juga pulangnya kemana? Siapa yang siap pulang sorga? Siapa yang mau duluan? Ayo. Semua bilang mau ke sorga. Siapa yang mau duluan? Yang di rumah mau duluan, boleh daftar. Ya. Nah, saudara, dan saya pastikan saudaraku tidak ada surat menyatakan saudara tidak terkena COVID-19. Hanya Anda diminta untuk saudara punya hati yang percaya kepada Yesus. Pasti pulang sampai, saudara. Amin. Jadi nggak perlu surat memberitahukan bahwa saudara bebas dari COVID, saudara.
Haleluya. Nah kita lihat Yohanes 16 ayat 28. Yesus berkata, aku datang dari Bapa. Jelas. Yesus datang dari mana? Jelas saudara. Berarti kita menyembah Allah yang asalnya jelas. Amin. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara tahu asalnya dari mana. Di sini dibilang apa? Halo? Yohanes 16 ayat 28. Yohanes 16 ayat 28 kita lihat. Aku datang dari Bapa. Dan aku apa? Datang ke dalam dunia. Aku akan apa? Meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi alasan yang pertama saudaraku, kenaikan Kristus ke sorga memberikan jaminan yang pasti buat setiap kita. Karena dia asalnya dari sorga. Kenaikannya adalah bukti saudaraku dia pulang ke rumah Bapa. Buat setiap saudara dan saya yang percaya kepada dia, maka status kita menjadi anak Allah. Artinya kalau tugas saudara sudah selesai, pulangnya juga ke rumah Bapa. Coba lihat wajah-wajah sebelah. Bilang sama dia, rumahmu sudah jelas belum? Kalau belum jelas saudaraku, masih nggak tahu alamatnya saudara. Hari ini juga Anda dan saya perlu percaya Yesus karena dialah alamat yang tepat buat setiap kita. Amin. Nah, Yohanes 13 ayat 3 berkata seperti ini. Yesus tahu bahwa Bapa di sorga telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus apa di sini dikatakan? Tahu saudara. Dia menerima tugas dari Bapa. Apa tugasnya? Apa misi Yesus yang sudah diselesaikan saudara? Mati di atas kayu salib menanggung dosa saudara dan saya. Buat setiap kita yang percaya, maka dosa kita ditanggung, penyakit kita ditanggung, penderitaan kita ditanggung. Binasa sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Tapi syaratnya adalah percaya saudaraku. Nah itu misi utamanya. Itu tugas utamanya saudaraku. Nah setelah itu saudara tugas selesai, di sini katakan, ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus nggak seperti kita, saudara, tugas selesai nggak mau pulang-pulang. Iya kan? Ada alasannya kenapa nggak mau pulang, karena terikat sama dunia. Kenapa orang nggak mau pulang hari-hari ini? Karena mulai terikat sama dunia. Kenapa orang takut mati? Karena apa? Mulai terikat sama dunia, saudara. Sebenarnya kematian itu cuma hanya jembatan untuk kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Atau tiket untuk kita pulang ke Bapa di sorga. Amin. Ketika saudara dan saya mau pergi ke satu tempat, ke negara lain, kita perlu punya tiket saudara. Ya. Dan kita menunggu kapan waktunya. Karena tiket sudah di booking, tanggal sudah dipastikan, kita akan menunggu waktu itu segera tiba saudara. Betul-betul. Wah saudara mempersiapkan segala sesuatu. Karena memang tanggalnya sudah pasti. Dan kita tahu saudara, kalau kita nggak jaga-jaga tanggalnya, ketika saudara dan saya kelewat tanggalnya, tiketnya apa? Hangus saudaraku. Dan saudara, memang kalau hangus masih bisa lagi pesan ulang saudara. Tapi untuk ke sorga, nggak ada booking ulang. Kalau sudah telat, ya sudah selesai. Karena pesawat yang akan datang menjemput kita hanya satu kali saudara. Lepas itu apa? Antikris. Tapi saya nggak ke akhir zaman ya saudara ya. Saudara ayo hari-hari ini. Kalau engkau dan saya sudah punya Yesus, percaya Yesus, sungguh-sungguh dengan Yesus, nggak punya tiket saudara. Tapi ingat, Anda dan saya berjaga-jaga. Kapan tanggalnya saudara? Anda sudah tahu tiketnya? Tanggal berapa? Halo? Ada yang bilang nggak tahu. Buat saya tahu. Apa yang saya tahu? Yang saya tahu jaga-jaga. Amin. Waspada setiap waktu saudara. Kenapa saudaraku? Karena saudara
kalau kita sudah punya tiket saudaraku, waktunya tiba, kita ada di airport, di jam yang tepat, di waktu yang tepat, kita akan terbang ke negara di mana yang kita mau tuju. Amin. Nah, saudaraku, Yesus berkata, dia datang dari Allah, dia akan kembali kepada Allah. Setiap kita yang percaya kepada Kristus adalah hal yang pertama. Engkau dan saya datang dari Allah karena percaya kepada Kristus. Maka kita juga akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu jangan kita terikat oleh dunia, terikat oleh harta, terikat oleh segala apa yang ada di dunia. Karena itu membuat kita menjadi tidak siap untuk pulang ke sorga, saudara. Amin. Sama-sama bilang, saya harus siap. Nah, kenapa Yesus harus pulang ke sorga? Karena memang sepenuhnya, saudaraku, misi yang dipercayakan kepadanya sudah dia selesaikan. Halo, Yesus sudah selesaikan. Ketika dia di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Misi penyelamatan yang dipercayakan kepada Yesus sudah selesai. Sekarang terkembali kepada saudara dan saya. Terkembali kepada semua orang. Mau percaya apa tidak? Ketika dia percaya, maka selesai. Amin. Penebusan Yesus buat setiap pribadi lepas pribadi selesai. Ketika saudara saya berkata selesai, yang harus saudara saya pertahankan adalah apa? Iman kita, percaya kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, saudara. Amin. Itu yang harus kita pertahankan, saudaraku. Itu yang harus kita bangun, saudaraku. Dan saya percaya ketika kita membangunnya, maka kita akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Katakan amin. Nah, hal yang pertama yang kita bisa belajar, saudara. Mengapa Yesus naik ke sorga? Karena dia naik ke sorga membuktikan dia berasal dari sorga. Dan Bapa ada di sorga, dia pulang ketemu Bapa, saudara. Amin. Dia pulang ketemu Bapa. Nah, yang kedua, saudaraku, yang akan kita pelajari adalah Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Jadi saudaraku, hal yang kedua adalah dia naik ke sorga untuk apa? Halo? Menyediakan tempat. Buat siapa? Buat semua orang. Tapi hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus yang akan memperoleh tempat, saudara. Amin. Nah, saudara sama-sama katakan, Tuhan menyediakan tempat. Buat orang percaya. Buat siapa? Buat siapa? Halo? Yang di rumah, buat siapa? Siapa orang percaya? Siapa orang percaya? Siapa orang percaya? Saudara dan saya percaya, maka tempatmu sudah ada. Hanya kapan pulangnya? Saya nggak tahu, saudara. Ya, pastinya ada banyak jembatan untuk kita pulang, saudaraku, ya. Tetapi saudaraku, Alkitab berkata, kita lihat Yohanes 14 ayat 1-3. Tuhan Yesus berkata kepada semua orang, janganlah apa? Gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun apa? Berada. Yang pertama di sini katakan, janganlah gelisah hatimu. Saudara, keadaan dunia hari-hari ini membuat banyak orang gelisah. Banyak orang khawatir, banyak orang takut, saudaraku. Gelisah ini bukan hanya bicara, saudaraku, kematian. Gelisah ini bicara, saudaraku, segala sesuatu yang kita hadapi, saudaraku. Yang saudara dan saya lihat hari-hari ini, membuat banyak orang menjadi gelisah, menjadi tidak tenang. Betul apa betul? Ketemu orang, saudaraku. Kalau dulu kita lihat orang batuk, saudara, kita tawarkan komik. Sekarang kalau dia batuk, saudara, kok saya iklan komik? Nah, saudaraku,
Kalau saudara lihat orang batuk, apa hari-hari ini? Ketakutan sendiri kan? Saudaraku, kita lihat saudara. Ketika kita melihat ada orang gejalanya atau tanda-tandanya saudara yang kita mengerti. Langsung kita menjadi tidak tenang. Langsung saudaraku perasaan kita gimana gitu loh. Tadi pagi saudara saya melihat satu tayangan di Solusi di acara TV Kristen bagus bangun. Satu kesaksian kisah nyata yang terjadi hari-hari ini saudara. Ada di satu panti di Jakarta saudara, Jakarta Timur. Saudara, ada satu keluarga, pasangan suami istri, kena COVID-19 meninggal. Nah saudara, meninggalkan seorang anak yang secara fisik mengalami kelemahan saudaraku. Nah ternyata anak tersebut juga diperiksa dan memang ada positif saudaraku. Tapi keluarga semua nggak ada yang mau melihat dia saudara. Memperhatikan, itu masih anak kecil saudaraku. Orang tuanya sudah berpulang, anak ini saudaraku masih sehat, tapi udah diperiksa dan positif saudara. Tidak ada satupun keluarganya yang berani saudara. Lihat, gara-gara itu membuat kita punya empati. Pada itu kan ada hubungan keluarga kan saudara. Itu hilang saudara. Dan saya mau berkata, kalau kita nggak hati-hati, itu bisa membuat kita terputus dengan Tuhan saudara. Karena ketakutan membuat kita terputus. Ini kan masih saudara-saudara. Dia mau kemana lagi saudara. Nah di tempat itu ada satu tempat panti saudara. Si pemilik panti saudaraku melihat itu dia nggak tahan. Dia tahu bahwa kehadiran panti ini adalah untuk menolong orang. Nah akhirnya saudaraku dia mengambil anak itu. Saudara bisa bayangkan apa resikonya? Halo? Dia tahu resikonya. Dia sampaikan ke keluarganya. Ada yang setuju, ada yang gak setuju saudara. Dan lebih banyak orang yang gak setuju saudara. Nah akhirnya dia ambil keputusan, dia ambil tinggal di pantinya. Sekian minggu kemudian saudaraku. Dari jumlah yang cukup banyak saudara, terjangkit ada banyak lagi saudara di panti itu. Halo. Tapi luar biasa saudara. Akhirnya dilaporkanlah, keluarga ini melaporkan ke puskesmas, setelah itu ditangani dan sebagainya. Ada beberapa pendampingnya saudara harus masuk ke asrama atlet yang juga digunakan menjadi pusat penyembuhannya saudara. Wih, saya dengan kesaksian orang ini, saya bilang dahsyat banget ini hati orang ini gitu loh. Kalau saya ada di posisi itu, saya mengecek hati saya. Apakah saya lakukan hal yang sama? Kalau saudara ada di posisi itu bagaimana? Kita jawab sendiri aja ya. Saudara, karena dari hari-hari ini kan udah kelihatan saudara. Jadi udah kelihatan saudara. Ketemu orang yang sehat aja udah takut kok ya kan. Nah saudara, apa yang terjadi? Lingkungan di sana saudara mengucilkan mereka. Oh saudara, masalah datang dari lingkungan. Saudaraku mulai isu ini, isu itu, kematian dan sebagainya. Saudara. Oh membuat si pemilik atau kepala daripada tempat itu, panti itu saudara, dia bingung juga. Tapi dia meneguhkan hatinya. Dia tetap percaya. Dan akhirnya saudara diajarkan oleh para tenaga medis bagaimana mereka harus karantina mandiri saudara. Dan puji Tuhan mereka punya sekolah yang pas lagi libur saudaraku. Akhirnya 30-an orang kena saudara. Mulailah di karantina mandiri. Oh saudara, dia belajar beberapa tim dia saudara yang belum terjangkit. Semua harus belajar bagaimana menangani anak-anak yang kena saudara. Dan dari waktu ke waktu menyebar. Saudara, Bapak itu bilang, takut enggak? Takut. Tapi dia mau lebih takut akan Tuhan. Dan dia tahu, kalau Tuhan izinkan, pasti ada misi buat dia. Saudara, singkat cerita, beberapa para pendampingnya yang ada di Wisma Atlet, pulih saudara, dan anugerah Tuhan ajaib saudara, sekian puluh orang yang kena, tidak ada satupun yang meninggal. Dan singkat cerita, sembuh. Saudara. Beberapa orang
sudah dinyatakan negatif. Tapi perlu periksaan kedua hari Senin ini katanya. Untuk mendapatkan hasil pastinya lagi. Tapi dia percaya Tuhan menyertai. Halo, saya mau berkata saudara. Apa yang lebih besar hari-hari ini di hati kita ketika kita melihat kejadian ini? Gelisah, ketakutan, membuat kita tidak tenang, membuat kita merasa tidak aman. Normal. Tapi saya mau berkata saudara, bukankah kita punya jaminan dalam Yesus? Bukankah saudara dan saya percaya bahwa Allah menyertai? Saya mau berkata kalau kita sudah menjaga sedemikian rupa saudaraku, kalau Tuhan tidak izinkan terjadi, tidak akan terjadi. Alkitab bilang kok, sehelai rambut saudara dan saya jatuh Tuhan tahu saudara. Kalau Tuhan tidak izinkan saudara, tidak terjadi. Nah yang model ini Tuhan izinkan. Kenapa saudaraku? Untuk kebaikan saudara. Puas sudah ya kalau ada pendeta yang ceritakan kejelekannya langsung. Saudara, kalau Tuhan tidak izinkan, itu nggak akan terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan, ada maksud Tuhan. Dengarkan kesaksian yang pilot itu kan. Berapa kali sudah dia diluputkan dari maut? Beberapa kali. Ternyata dialah pilot yang ditolong oleh Tuhan ketika gempa yang terjadi di mana tuh? Yang dia bawa pesawat. Ya, saya nggak usah sebutkan nama pesawatnya lah ya. Saudara, di Palu ya. Nah saudara, melewati satu ancaman. Wih, dahsyat. Tapi saudara, kena juga kan COVID. Dan menderita sekali. Tapi saudara, disitulah Tuhan bicara sama dia. Disitulah dia mengerti panggilan Tuhan. Itu seorang pilot loh saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika dia ada di situ saudara. Lewat tangan dia, lewat kesaksian dia. Ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Saudara, saya mau berkata saudara. Hari-hari ini, bagian saudara dan saya percaya tetap kepada Tuhan. Alkitab kita berkata, saudaraku, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Yesus. Itu yang akan menolong saudara dan saya menjadi tidak gelisah. Bisa mengalahkan kegelisahan, bisa mengalahkan kepanikan, bisa mengalahkan ketakutan saudaraku. Yang menyetil hidup kita adalah iman percaya kepada Kristus. Karena dengan percaya kita akan mengalami terobosan, kita akan mengalami lawatan, kita akan mengalami mujizat. Katakan amin. Katakan amin. Oleh sebab itu sama-sama saudara katakan sama-sama saya harus tetap percaya. Bilang sama sebelahnya, tetap percaya. Nah saudaraku, Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Artinya apa? Kapanpun Tuhan panggil, jangan takut saudara. Tempat kita sudah disiapkan. Kalau Tuhan panggil berarti rumahnya sudah, amin. Tapi saudara saya juga tidak minta saudara cepat-cepat pulang. Karena jiwa-jiwa masih perlu saudara. Amin. Oleh sebab itu selama Tuhan izinkan kita masih ada di dunia, ayo tiap hari saudara, selain engkau berdoa, tanya Tuhan apa yang saya harus lakukan. Amin. Itu akan menjadikan kita lebih siap saudaraku. Jadi saudaraku, fokus saudara dan saya hari-hari ini bukan apa yang ada pada dunia yang sedang terjadi. Fokus kita agar kita tidak menjadi gelisah, panik, takut saudara. Harus fokus kepada Yesus saudaraku. Kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, memberitahukan kepada saudara dan saya, bumi ini serta segalanya saudaraku sudah ditaklukkan. Dan dia lebih dari pemenang. Dia menyertai kita, berjalan bersama dengan kita, ada di depan kita, memastikan setiap kita mengalami jalan keluar dan kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo mata kita memandang kepada dia hari-hari ini saudara. Efesus 2 ayat 6 berkata, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Saudara, kenaikannya ke sorga menjadi kepastian. Kenapa saudara? Dia bangkit, dia membangkitkan kita, dia memberikan tempat pasti buat setiap kita. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya!
Oleh sebab itu jangan takut, jangan panik hari-hari ini saudara. Terus jadi berkat. Nah yang ketiga saudara, Yesus naik ke sorga menjadi pembela bagi setiap orang percaya. Sama-sama bilang, Yesus naik ke sorga menjadi pembela bagi saya. Saudara, Yesus naik ke sorga menjadi apa? Menjadi pembela buat setiap kita. Kita perlu dibela. Karena apa? Karena kita menghadapi ancaman. Kita menghadapi musuh saudaraku. Tapi saudara, saya punya pembela. Yang siap membela kita saudaraku. Tanpa kita bayar saudaraku. Bahkan dia sudah membayarnya untuk kita saudara. Amin. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 34 berkata seperti ini. Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah apa? Menjadi pembela bagi kita. Yesus saat ini bekerjanya di sorga. Yesus pulang ke sorga bukan main catur. Halo? Bukan refreshing tahu. Bukan istirahat. Pensiun dulu. Enggak. Dia ke sorga ngapain? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia membela kita. Amin. Selain dia menyediakan tempat. Buat setiap orang yang memang waktunya akan pulang saudara. Dia juga membela buat setiap saudara dan saya yang masih ada di dunia ini. Amin. Ingat saudara kisah tentang Stefanus. Ketika saudara dia dirajam saudara karena pemberitaan Injil saudara. Maka dia mendapatkan penglihatan. Stefanus lihat ke langit, dia lihat ke sorga, dia lihat anak Allah Yesus Kristus berdiri saudaraku. Memang dalam cerita itu Stefanus akhirnya meninggal. Karena dirajam, saudara, dilempar batu. Tapi saya mau berkata saudara, posisinya dia menjadi pembela bagi setiap kita adalah ketika saudara dan saya menghadapi peperangan, menghadapi tantangan saudara, Yesus berdiri saudara. Untuk apa? Untuk menyemangati kita. Dan dia sedang berkata, jangan mundur, jangan menyerah. Karena aku sudah mati di atas kayu salib untuk memberi jalan kemenangan bagimu. Amin. Dia membela kita saudara. Agar kita tidak menjadi menyerah. Ketika saudaraku cobanya melampaui kekuatan saudara. Melampaui kemampuan saudara. Maka Yesus yang telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Dia akan berkata kepada kita. Oh yang kamu hadapi belum terlalu berat. Kamu masih mampu. Karena yang berat aku sudah selesaikan. Karena kadang-kala kita lebih menyadari masalah kita berat saudaraku. Tapi dia mau berkata, dia membela kita, dia memberitahukan kepada kita. Hari-hari ini yang kamu hadapi belum melampaui kekuatanmu. Ayo terus maju, ayo terus maju, ayo terus maju. Jangan mundur kata Tuhan. Karena yang berat aku sudah selesaikan. Kalau engkau hari ini sedang menghadapi, itu artinya aku sedang melatih engkau. Itu artinya aku sedang menguatkan otot-otot rohanimu. Supaya apa? Supaya engkau lebih siap untuk mengerjakan hal yang dahsyat. Supaya engkau lebih siap menjadi saksi Tuhan. Supaya engkau menjadi lebih siap untuk perkara yang lebih dahsyat lagi. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Dan saya percaya lewat keadaan hari-hari ini. Kita mendengar begitu banyak kesaksian saudara. Kenapa saudara? Karena lewat ini saudara, orang belajar lebih lagi dari Tuhan. Orang dapatkan pengalaman lebih lagi dari Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita masih diizinkan masa-masa ini saudara, belajar dari Tuhan. Dapatkan dari Tuhan. Kita akan semakin kuat. Kita akan semakin dahsyat di tangan Tuhan. Karena Tuhan menetapkan kita untuk mengalahkan Goliat. Bukan dikalahkan Goliat. Untuk melewati sungai Yordan. Bukan tenggelam di sungai Yordan. Katakan amin. Amin. Menghadapi laut Teberau. Untuk menyeberang. Bukan tenggelam. Menghadapi tembok Yeriko bukan takut tapi meruntuhkan tembok Yeriko. Itulah masa depanmu, itulah hidupmu, itulah panggilan Tuhan buat setiap kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan di setiap keadaan itu dia tampil menjadi pembela buat setiap kita. Dia ada untuk menjadi pembela bagi setiap kita. Katakan amin. Katakan amin. Yesus, Yesus, dahsyat. Dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Nah yang terakhir, yang keempat saudaraku, Yesus naik ke sorga. Yesus mengutus Roh Kudus untuk menolong, menghibur, dan apa? Menguatkan kita. Termasuk juga mengajar kita, saudara. Yesus Kristus naik ke sorga. Yesus mengutus siapa? Roh Kudus untuk apa? Untuk menolong saudara dan saya. Menolong saudara-saudara yang ada di rumah. Untuk apa lagi? Menghibur. Menghibur berarti saudara ada masa-masa memang kita akan sedih. Banyak hal bisa membuat kita sedih, banyak hal bisa membuat kita putus asa. Tapi ada kehadiran Tuhan senantiasa untuk menghibur saudara. Amin. Dan menguatkan. Amin. Dia menguatkan saudara dan saya, bukan saudara dan saya diam. Tapi menguatkan kita untuk kita terus melangkah maju, saudaraku. Melangkah keluar dari kekhawatiran, melangkah keluar dari kecemasan, melangkah keluar dari ketakutan. Karena di jalan hidup saudara dan saya, Tuhan sudah memberi kemenangan, saudaraku. Tetapi kalau kita tetap ada di dalam kepanikan, ketakutan, saudara, maka itu yang akan menenggelamkan kita. Saudara, bukan laut Teberau yang menenggelamkan bangsa Israel. Halo? Yang membuat mereka akhirnya tidak masuk tanah Kanaan apa? Hah? Ketika mereka dalam berkat, mereka jadi rakus. Halo? Ketika mereka mulai saudara merasa aman, mereka mulai berzina dengan ilah-ilah lain. Jadi dengan kata lain apa? Yang membuat kita tidak masuk, tidak mengalami janji Tuhan adalah saudara kedagingan kita. Oleh sebab itu hari-hari ini bangun manusia romo saudara. Amin. Oleh sebab itu kita perlu kehadiran Tuhan. Dia ada untuk menolong saudara dan saya. Karena Tuhan mau melihat kemajuan terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau melihat saudara dan saya tetap kuat untuk menerobos. Tetap kuat untuk mengalami perkara-perkara yang dahsyat saudaraku. Oleh sebab itu kita harus terus bangkit dan lakukan perkara yang dahsyat. Saya undang para pemusik boleh maju ke depan. Saya percaya saudaraku dengan 4 hal ini boleh mengingatkan setiap kita hari ini. Di mana kita memperingati, merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Yang pertama saudara, dia naik ke sorga membuktikan dia asalnya dari sorga dan dia pulang ke rumah Bapa saudaraku. Amin. Nah yang kedua saudaraku, dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah buat kita. Menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan yang ketiga dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia siap membela saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan panik, jangan takut, jangan gelisah. Hidup saudara dan saya disertai oleh Tuhan. Dan yang keempat saudara, dia naik ke sorga. Karena dia mengasihi saudara, dia harus mengutus Roh Kudusnya untuk setiap kita. Kalau Yesus masih dalam posisi sebagai manusia, dia ada di dunia ini sampai hari ini, maka repotlah saudara. Kalau saudara mau cari Yesus, pergi Yerusalem. Betul apa betul? Karena dia tinggal di sana, kantor pusatnya di sana. Kantor cabangnya di Singkawang jarang datang dia. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Saudaraku, jadi saudara tiap-tiap minggu saudara. Saya nggak ngerti deh saudara ya. Gimana tuh rasanya. Tapi kita bersyukur dia naik ke sorga. Dia utus Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dia maha hadir. Di jam yang sama saat ini saudara. Saya percaya di beberapa tempat di negara ini, bahkan di luar negeri saudara. Ada ibadah kok. Dia juga hadir di sana. Roh Kudus ada di sana. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus juga ada di setiap rumah di mana saudara sedang mengikuti ibadah malam ini. Amin. Kita bersyukur. Dia naik ke sorga. Sehingga Roh Kudus diutus. Sehingga hari-hari ini saudara, dimanapun kau dan saya berada saudara. Roh Kudus ada di tempat itu. Roh Kudus menyertai engkau. Roh Kudus menghibur engkau. Roh Kudus menguatkan engkau. Roh Kudus mau setiap kita lebih lagi dengan Bapa di sorga. Amin.
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh rabasyara rabarabara barabara 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 barabara. Kita rabasyara bala 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 bala. Mari menyembah Dia. Hori alabaya baya ramasyane. Saudara yang ada di rumah-rumah saat ini, rindukan Dia, rindukan Dia. Katakan kepada Roh Kudus, terima kasih Kau hadir bersamaku. Saya ajak semua saudara yang ada di tempat ini, yang hadir, yang para volunteer, boleh berdiri sama-sama. Oh rabasyara bara 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 bara. Oh, saya berikan waktu saudara untuk berdoa. Saudara untuk berkata-kata membangkitkan imanmu. Saya percaya Dia akan melawat kita. Dia sudah hadir bahkan sebelum engkau ada di tempat di mana saudara saat ini berada. Roh Kudus sudah ada bahkan sebelum engkau dan saya lahir. Roh Kudus sudah ada bahkan ketika saudara dan saya belum percaya kepada Dia. Sebab Dia telah diutus oleh Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Kalau hari ini kita panggil Dia, Dia ada, Dia hadir, Dia mau menolong engkau, Dia mau melihat engkau maju, Dia mau melihat engkau kuat hari-hari ini, Dia mau melihat engkau tetap semangat hari-hari ini, Dia mau engkau dan saya mengalami mujizat, mengalami jamahan, mengalami lawatan. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan kurasakan kuasa-Mu. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih dan kuasa-Mu. Kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan kurasakan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, kuasa-Mu Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan dicurahkan di setiap tempat, di setiap rumah-rumah, rumah saudara, bahkan di setiap kita yang ada di ruangan ini. Kuasa Tuhan dicurahkan, kuasa Tuhan dicurahkan, mujizat dinyatakan, kegelisahanmu digantikan dengan sukacita, kegelisahanmu digantikan dengan iman yang teguh, ketakutanmu digantikan dengan keberanian untuk menjalani hari-hari ini, karena engkau percaya tangan Tuhan memegang engkau dan membawa engkau kepada kemenangan yang dahsyat. Curahkan. Yes, kuasa-Mu. Mujizat terjadi. Sekali lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu. Saya percaya mujizat sedang terjadi di rumah-rumah, karena ada kehadiran Roh Kudus di rumahmu. Nyata mujizat, nyata kuasa Tuhan. Engkau yang lemah menjadi kuat saat ini. Hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Engkau mungkin hari-hari ini takut dengan kematian.
Hari ini, malam ini, percaya kepada Yesus. Buka hatimu, terima Yesus. Jadikan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Oh, maka engkau memiliki kepastian akan keselamatan. Kepastian akan surga. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya mau berdoa buat setiap kita. Saudara boleh angkat dua-dua tangan saudara. Berdoa di tempat saudara berdiri saat ini. Berdoa di rumah di mana saudara saat ini berada. Sedang bersama-sama mengikuti ibadah ini. Angkat tanganmu. Katakan, Roh Kudus, aku mengasihimu. Roh Kudus, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Tolong aku untuk menyadari kehadiran-Mu. Tolong aku untuk menyadari bahwa Engkau bersama dengan aku. Dan malam ini aku membuka hatiku. Aku membuka hatiku. Katakan kepada dia, aku mau Engkau masuk dalam hatiku. Aku mau Engkau memerintah dalam hatiku. Aku mau Engkau yang memimpin hidupku. Aku mau Engkau yang menguasai hidupku. Bahkan Engkau memberikan kepadaku karunia iman. Agar aku tidak menjadi orang yang mudah putus asa, lemah dan takut. Aku mau Engkau memberikan aku karunia-karunia Roh Kudus yang membawa aku lebih dekat, lebih intim. Dan hidupku di tengah-tengah dunia yang sukar, aku menjadi saksi Tuhan. Aku menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tidak ada keluhan, tidak ada keluhan. Tapi yang ada adalah pujian, pujian kepada Tuhan. Dia sedang menjamah engkau, dia sedang menjamah engkau. Rindukan dia, rindukan dia. Saat ini berkata-kata kepada Roh Kudus, rindukan dia. Dia sedang menjamah, dia sedang melawan engkau. Di rumah-rumah dia melawan engkau. Dimanapun kau berada dia melawan engkau. Berseru, katakan kepada dia, Yesus, Yesus, Engkau mengutus Roh Kudus. Bahkan 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah datang. Yesus, saat ini aku membuka hatiku. Aku menerima Roh Kudus. Aku terima Roh Kudus. Aku percaya Roh Kudus mengasihiku. Oh, rabalabalabalabalabalaba. Aku dipulihkan, hubunganku dipulihkan. Oh, rabalabalabalabalabalabalabalaba. Kesembuhan terjadi. Hubungan Bapa dan Anak dipulihkan. Engkau dipulihkan dengan surga. Hubunganmu dengan Bapa surgawi dipulihkan. Hubunganmu dengan Bapa surgawi dipulihkan. Engkau didarokan hati yang penuh belas kasihan. Belas kasihan, belas kasihan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora bala 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 bala. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Yes. Di tempat ini, di hidup saudara. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati setiap saudara kami yang juga bersama-sama di dalam ibadah melalui live streaming. Kami percaya semua kami diberkati. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Nah, saudara boleh tetap berdiri karena saya akan langsung menutup ibadah ini. Tadi sudah melihat informasi buat yang di rumah-rumah. Saudaraku, bahwa minggu ini kita ada ibadah di pagi dan sore. Jam 9 sama jam 6 sore, saudara. Nah, saudara bisa mengikutinya, saudaraku, lewat online, saudaraku. Nah, saudara yang mau memberikan persembahan juga sudah bisa lihat
Saudara mau lewat transfer atau apa saja terserah. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk memberi pekerjaan Tuhan di tempat ini, silakan saudara. Dan buat saudara-saudara semua di sini, mari sama-sama kita akan berdoa untuk persembahan. Lepas itu saya akan doakan berkat buat setiap kita. Saya percaya saudara, sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberkati. Saudara, saya sebagai hamba Allah hanya sebagai alat. Kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Berkat yang dicurahkan kepada murid-muridnya, berkat yang sama dicurahkan ke setiap kita. Menjadikan lebih dahsyat dan lebih dahsyat. Katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita. Bapak terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh membawa persembahan. Melalui persembahan yang kami berikan, kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Berkati setiap saudara kami, baik dalam usaha, dalam pekerjaan rumah tangga, berkati. Mereka mengalami kesulitan hari-hari ini dalam perekonomian, Tuhan membuka jalan buat mereka. Beri hikmat. Mereka mengalami terobosan, mereka mengalami hal-hal yang dahsyat. Terobosan keuangan terjadi, terobosan terjadi dalam nama Yesus. Dan hamba percaya semua kami diberkati. Kekuatan kesehatan anak-anak kami diberkati. Pelindungan Tuhan sempurna buat kami. Dalam nama Yesus, saat ini kita angkat dua-dua tangan kita. Rekan-rekan dan saudara-saudara yang luar biasa yang dikasih oleh Tuhan, ibadah kita malam ini sudah selesai. Terimalah berkat dari Allah Bapa Sorgawi dicurahkan dengan berlimpah-limpah atas setiap kita. Baik engkau yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, engkau dan saya diberkati. Tuhan Yesus mengasihi kita, dia buktikan kasihnya, dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga bagi setiap kita. Dan Roh Kudus yang telah diutus, dia menolong kita, menghibur kita, menyertai kita, bersama dengan kita. Melewati masa-masa ini dan menjadi berkat di masa-masa ini. Dan Yesus dimuliakan. Dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus kita semua diberkati. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Terus maju di dalam Tuhan. Selamat memperingati kenaikan Yesus ke sorga.